bagaimana menjadi seorang guru yang dirindukan dan bagaimana cara menjadi seorang guru yang disenangi oleh siswa dan siswinya. Kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda, sobat inspirasi dimanapun Anda berada? Semoga saja pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat tentunya, dan kita semua selalu dijaga dan selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya berharap ketika menyaksikan tayangan video ini Anda tetap bersemangat tentunya melaksanakan segala aktivitas sedekah dan juga selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sobat inspirasi, tentu kita akan selalu membahas hal-hal yang bisa menginspirasi kehidupan kita semuanya dan akan menambah semangat kita juga dan memotivasi kita juga untuk menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Dan hari ini, sobat inspirasi, kita akan membahas tentang bagaimana tentunya untuk menjadi seorang guru yang baik, yang juga guru yang dirindukan bagi siswa dan siswinya. Tentu Anda semua yang saat ini sedang berkuliah atau berprofesi sebagai seorang guru, tentu menjadi seorang guru itu karena hati yang membosankan. Kenapa demikian? Karena menjadi seorang guru itu adalah hal yang sangat dinamis, ya, selalu berubah-ubah. Kita bertemu dengan siswa juga dengan karakter yang berbeda-beda di setiap harinya, di setiap kelasnya, seperti itu. Anda mengajar satu mata kuliah saja atau mata pelajaran saja, itu setiap harinya itu akan memiliki kegiatan dan perbedaan di setiap pertemuannya. Nah, tentu ini yang menjadikan sesungguhnya menjadi seorang guru atau menjadi seorang pengajar itu bukanlah hal yang membosankan, karena kita akan bertemu dengan orang yang sama, namun perilaku dan yang dilakukannya juga sangat berbeda, begitu ya. Dan tentu hari ini yang akan kita bahas adalah seputar itu, bagaimana menjadi seorang guru yang dirindukan dan bagaimana cara menjadi seorang guru yang disenangi oleh siswa dan siswinya. Kita akan bahas. Baik, selanjutnya sebelum kita membahas lebih jauh tentang menjadi seorang guru yang menyenangkan itu bagaimana, saya ingin sampaikan dulu kepada teman-teman semua seberapa urgent dan pentingnya ya sosok guru dalam membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Karena tanpa mengecilkan peran seorang guru, sesungguhnya saat ini banyak sekali orang yang tidak menyadari bagaimana pentingnya menjadi seorang guru itu. Bagaimana peran guru itu adalah satu hal yang sangat penting dalam kemajuan bangsa kita. Ya, sangat saja. Apabila kita melihat dari guru SD, ya, di mana siswa dan siswinya tidak bisa membaca, maka guru SD punya peran penting untuk menjadikan siswa-siswinya bisa membaca. Ya, dia mengenal satu huruf A, dia bawa huruf B sampai selanjutnya, dia coba sambungkan setiap hurufnya, dia sambungkan setiap katanya menjadi satu buah kalimat. Nah, ini yang saya sampaikan adalah menjadi hal yang tentu sangat tidak mudah. Ya, karena seorang guru ini adalah orang yang harusnya sabar, ya, harus menjadi seorang pengajar yang tidak hanya menunaikan kewajibannya, namun juga menyampaikan informasi pengetahuannya berdasarkan dengan keikhlasan hatinya. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana pola mendidik anak itu atau pola menjadi seorang guru yang disenangi oleh siswa-siswinya, begitu ya. Yang lebih jauh lagi, namun hari ini kita akan fokus bagaimana proses pembelajarannya. Ya, proses pembelajaran menjadi seorang guru itu yang harus dilakukan itu seperti apa, ya. Ini cocok sekali untuk Anda yang saat ini mau persiapan PPL, ya, PKL seperti itu, bu mahasiswa-mahasiswa program keguruan, atau ada yang juga ingin bercita-cita menjadi seorang guru atau sudah menjadi seorang guru, namun kebingungan kok siswa saya kan tidak memperhatikan saya dengan baik, ya. Kok nampaknya siswa saya tidak respon dengan baik ketika saya melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ini akan coba kita bahas satu persatu. Tentu semuanya ada 8 poin yang akan kita bahas seperti itu, ya. Yang pertama adalah kita harus menguasai dulu materi pembelajarannya. Ya, menjadi seorang guru sesungguhnya adalah orang yang paham satu hari sebelum siswanya, sebenarnya begitu. Kalau kata orang-orang terdahulu, ya, guru-guru saya, dosen saya mengatakan seperti itu. Karena menjadi seorang guru sesungguhnya dia harus paham dulu materi pembelajaran apa nih udah disampaikan besok. Ya, jangan sampai menjadi seorang guru itu tanpa ada persiapan.
Ketika Anda menjadi seorang guru tanpa ada persiapan langsung kelas, Anda pasti akan kebingungan. Kebingungannya apa? Materinya tidak sinkron dengan apa yang ingin Anda sampaikan, seperti itu. Lalu juga tidak sinkron dengan kondisi siswa Anda yang ada di kelas. Siswanya adalah siswa yang auditori misalnya, yang suka mendengar seperti itu, tapi ada dicoba beberapa proses pembelajaran praktik yang tentu juga bukan merupakan kesalahan siswa, ini juga akan kesulitan. Maka kita harus pahami ini penguasaan materi pembelajaran itu seperti apa. Ya, sudah paham materinya, kita mau belajar apa, kita pelajari sebelumnya. Ya, kecuali Anda yang sudah ahli di bidang itu, paham di bidang itu, sehingga ketika masuk tinggal memodifikasinya saja, otomatis saja itu juga mudah seperti itu. Namun juga yang pada penting kita harus paham materi apa yang ingin kita sampaikan. Begitu. Lalu yang kedua, memiliki teknik pengajar yang bervariasi ya. Memang kalau menurut acuan dari kurikulum yang ada saat ini, kurikulum Merdeka, maka ada runtutan pada pembuatan RPP itu, di mana ada urutan-urutan proses pembelajaran. Yang standar itu adalah dibuka dengan salam, lalu juga berdoa, pengulangan dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah yang kedua Anda harus memiliki teknik mengajar yang bervariasi seperti itu. Jangan monoton melakukan proses pembelajarannya. Itu yang paling penting, sehingga siswa itu sangat antusias ketika gurunya masuk, dan dia akan bertanya-tanya, kira-kira hari ini guru saya itu mau ngajar apa lagi ya? Hari ini guru saya itu mau menggunakan pembelajaran yang bagaimana lagi ya? Dia penasaran seperti itu, dia pasti akan ingin bereksplor lagi seperti itu, apa yang ingin disampaikan oleh gurunya ya. Itu Bapak Ibu semuanya dan teman-teman sobat inspirasi dimanapun Anda berada. Jadi seorang guru itu juga harus memiliki variasi, baik itu yang disiapkan ataupun itu yang kondisional yang terjadi di luar. Nah, jadi seorang guru itu tidak hanya kita ketika menyampaikan ini udah senjata after paling terakhir, ketika siswa tidak memperhatikan, dia sudah kerjakan LKS-nya, buku tulisnya dibuka, tolong misalin gurunya, tak begitu kawan-kawan. Ya tak begitu, tapi justru kita mencoba untuk membuat pembelajaran itu menjadi asik dan menarik, sehingga siswa antusias untuk mendengarkan pembelajarannya. Kalau siswa antusias, dia pasti akan paham dengan pembelajarannya. Sampai itu kan yang paling penting adalah siswa memahami apa yang ingin kita sampaikan. Lalu yang ketiga, di mana seorang guru itu harus bisa menjadi teladan bagi siswa-siswinya. Datang tepat waktu gurunya. Ya, dia harus jatuh cinta dulu dengan gurunya, di mana gurunya datang tepat waktu. Pakaiannya rapi, tidak norak. Ya, pakaian rapi dan tidak norak ini adalah di mana siswa itu melihat penampilan gurunya itu profesional, ya, nyaman dipandang, karena dia akan melihat penampilan gurunya seperti itu. Penampilan gurunya biasanya 2-3 jam ke depan. Otomatis kan harus rutin untuk dilihat oleh siswa dan siswinya, itu penting. Lalu selanjutnya juga siswa harus melihat bagaimana siswa itu bisa antusias, kalau gurunya juga gak mudah dan tidak mudah senyum gitu. Kalau Anda mengajar siswa dengan wajah murung, tidak bersemangat, bagaimana siswa juga mau menerima respon Anda dengan semangat, maka buka dulu pembelajarannya dengan penuh semangat tadi, kawan-kawan semuanya, sobat inspirasi dimanapun Anda berada. Jadi semangat. Jadi kita harus bersemangat seperti itu dalam menyampaikan, dan pembukaan pertama kali sangat penting. Ketika melihat antusias siswa kita juga menjadikan itu sebagai pembukaan yang tentu dengan penuh senyuman dan semangat. Yang paling mudah memahaminya adalah kita harus ekspresi dengan siswa kita. Ya, jangan friend lah wajahnya seperti itu sehingga siswa kita mudah memahami belajar. Lalu yang keempat, menjadi guru yang humoris. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu kaku, apalagi mata pelajaran Anda adalah mata pelajaran yang menegangkan, misalnya matematika, atau pembelajaran yang mungkin ada potensi menuju kebosanan seperti sejarah, budayaan, seperti itu, yang isinya adalah bercerita. Nah ini juga kita harus selip-selipkan dengan kata-kata humoris. Kita juga harus bercanda sedikit-sedikit, sekiranya bisa melihat senyuman mereka seperti itu, sehingga belajar itu juga menjadi tidak membosankan, menyenangkan jadinya. Oh, guru saya lucu, itu namanya menyampaikannya. Walaupun tidak boleh over, tapi tetap kita harus humoris sehingga siswa itu merasa senang dan momen yang dilalui hari itu juga sangat berkesan. Ya, momen yang dilalui hari itu juga sangat berkesan buat semuanya. Begitu, ya.
Lalu sobat inspirasi selanjutnya adalah selain kita membahas tadi menjadi seorang guru yang harmonis, maka selanjutnya kita juga harus perhatian dan komunikatif. Di mana perhatian itu di mana ada eye contact antara guru dan siswa, itu paling penting. Ya, memandang siswa dengan perhatian itu berbeda ketika kita memandang siswa dengan pandangan dia kosong seperti itu dengan pandangan dia tidak menyenangkan, pandangan dia mohon maaf ya tidak ikhlas dalam mengajar seperti itu. Maka kita harus hindari ini. Karena itu perhatian dan komunikatif kepada siswa itu sangat penting. Ya, jadi perhatian terhadap apa yang kita lihat, apa yang terjadi kepada siswa kita harus memperhatikan gerak-geriknya dia. Ada rasa yang tidak nyaman dalam diri dia, gitu ya, mungkin dia tidak bisa mengungkapkan seperti itu. Misal ketika ada menyuruh dia untuk melakukan satu buah hal, nampaknya hari ini dia nampak kurung, wajar dan boleh kita bertanya ada apa nak? Kok biasanya bapak perhatikan kamu selalu ceria, kamu selalu bersemangat, kok hari ini kok tidak tersenyum, pada senyumnya kok hilang gitu. Nah ini kita harus, kalau itu menjadi satu buat hal yang buat dia kalau untuk bercerita, kita juga perlu melakukan komunikasi. Ya, komunikasi seperti itu yang tentu ini memudahkan siswa kita juga untuk bercerita. Dan juga itu juga ada kaitannya dengan komunikatif sehingga siswa itu tidak takut. Ya, dia tidak takut akan dia mau tanya, mau respon, tapi dia takut sama gurunya karena dia tidak komunikatif, hanya menyampaikan hal saja. Sehingga tidak ada komunikasi dua arah, ini juga membuat belajar akhirnya tidak menyenangkan. Ya, jadi ingat jangan lupa kita juga harus menjadi guru yang perhatian dan komunikatif terhadap siswa kita. Lalu dalam kalian selanjutnya adalah menjadi guru itu harus menjadi guru yang ramah.